Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, saya dari Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya, matkul pengantar ekonomi mikro. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau disebut BBM dan implikasinya terhadap mikroekonomi di Indonesia. Adanya lonjakan harga minyak dunia dinilai berpengaruh nyata terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Harga minyak yang tinggi ternyata tidak menguntungkan perekonomian negara manapun di Asia, termasuk Indonesia. Kenaikan harga BBM di Indonesia selain disebabkan oleh tingginya kenaikan harga minyak dunia, juga dikarenakan di Indonesia selain disebabkan oleh tingginya kenaikan harga minyak dunia, juga dikarenakan adanya undersupply dalam negeri jika dibandingkan dengan demandnya besarnya subsidi BBM seperti di Indonesia, yang dapat menguras anggaran belanja negara, dinilai juga sebagai alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM di tanah air. Dampak yang terjadi bagi berbagai sektor industri dapat menyebabkan tingginya biaya produksi dan operasi. Lebih dari itu tentunya, dengan kenaikan harga BBM ini pula akan berimplikasi secara eksponensial terhadap fundamental makroekonomi Indonesia. Masalah pokok dalam perekonomian, masalah ekonomi klasik yang ada dalam teori ekonomi mikro ini, masalah utama ilmu ekonomi klasik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, masalah produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa atau harus disediakan. Yang kedua, masalah distribusi. Yang tiga, ada masalah konsumsi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan dengan perubahan teknologi, contohnya mengenalkan internet dan teknologi dalam industri Amerika Serikat yang secara keseluruhan berpengaruh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Selain teknologi, faktor lain yang mengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sumber daya manusia, SDA, ilmu pengetahuan, budaya, dan modal. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebagai meningkatkan kapasitas produksi, namun juga sebagai perbaikan kualitas hidup masyarakat. Ada juga inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga naik secara umum dan harus terus-menerus. Terdapat 4 golongan inflasi, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga berkisar di bawah 10%. Sedangkan pada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, tak terkendali, kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti ketidakseimbangan pengeluaran anggaran dibandingkan dengan kemampuan perusahaan menyediakan barang tuntutan, kenaikan upah oleh pekerja, kenaikan harga-harga yang diimpor, hingga kekacauan politik dan ekonomi. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.